Shalom jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan buat kemurahan, anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Biarlah hati kami, pikiran kami tertuju kepada Tuhan. Berkati kami dengan kuasa Roh Tuhan, agar kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dari Yesaya pasal 58 ayat 9b sampai ayatnya yang ke-14. Yesaya pasal 58 ayat 9b sampai ayatnya yang ke-14. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntut engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada minggu ini tema firman Tuhan yang mau kita renungkan dan dengarkan bersama-sama, ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, ibadah adalah suatu perbuatan atau tindakan bentuk kita umat manusia bersyukur kepada Tuhan dan didasari dengan ketaatan dan kesetiaan kita untuk melakukan kehendak-Nya dan merasakan kasih, bahkan mempraktekkan kasih yang kita rasakan yang dari Tuhan. Semua orang pasti beribadah, pasti pernah memuji, memuliakan, dan bersyukur kepada Tuhan Sang Pemilik hidup kita. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, ibadah yang bagaimana yang berkenan di hadapan Tuhan, itu
itulah yang mau kita gumuli pada hari ini. Semua orang Kristen pasti pernah ibadah. Ibadah orang Kristen, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita melihat dan bisa memberikan pandangan atau penilaian, banyak orang-orang percaya beribadah, datang ke gereja dengan motif-motif tertentu, dengan tujuan-tujuan lain. Ada sebagian orang yang beribadah karena ingin dilihat orang lain. Ada sebagian orang beribadah agar orang lain melihat kemewahan yang dia tampilkan di dalam ibadah. Dari pakaiannya, dari pernak-pernik yang dipakainya, agar semua orang melihat dan dia menjadi sorotan pada ibadah itu. Ada sebagian orang percaya beribadah ke gereja karena dia takut kalau gereja tidak memberikan pelayanan kepada dirinya, keluarganya, baik suka dan duka. Dan banyak lain motif-motif tertentu yang ditujukan oleh orang-orang percaya. Tetapi bagi kita orang percaya yang mengerti, memahami, bahkan mengimani kasih Tuhan melalui pengorbanannya di kayu salib, kita akan menikmati setiap acara-acara dalam setiap ibadah kita. Rasa bentuk syukur kita, rasa kita untuk bersyukur, rasa kita benar-benar mendengar suara Tuhan dan ingin melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan melalui pujian, doa, dan kebenaran firman Tuhan. Itulah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah yang didorong oleh karena kekuatan roh, sehingga ibadah itu benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca tadi, bagaimana Nabi Yesaya dengan tegas dan keras menegur umat Allah yang pada dasarnya secara kasat mata mereka beribadah, tetapi ibadah mereka hanya sekedar rutinitas. Mereka mengadakan puasa, tetapi puasa yang mereka lakukan tidaklah puasa yang berkenan di hadapan Tuhan. Mereka tidak menaruh kasih kepada sesama manusia. Mereka menindas orang-orang yang lemah, orang-orang yang kecil. Kalau kita baca Bapak Ibu, Yesaya pasal 58 ayat 6 sampai 7. Bukan berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Itulah puasa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita menaruh kasih, kita menolong orang-orang yang tertindas, kita memberikan perhatian dan pertolongan kepada orang-orang miskin dan orang-orang lemah. Bukan sebaliknya, kita beribadah, kita berpuasa, tetapi yang kita kerjakan dan lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita memfitnah, kita berbohong, kita berdusta, dan kita menindas orang lemah. Kita
Kita merampas hak-hak orang kecil. Itu yang ditegur, itu yang ditegaskan oleh Nabi Yesaya. Ibadah, puasa hanya sekedar rutinitas. Tetapi ketika kita memperhatikan orang-orang lemah, orang-orang miskin dan orang-orang tertindas, maka terang kita akan bercahaya. Orang-orang akan melihat sesungguhnya kita bisa menyalakan pelita kita. Dan pelita kita itu dirasakan setiap orang yang di sekitar kita. Bapak ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana dengan kehidupan ibadah kita? Apakah ibadah yang kita lakukan selama ini hanya sekedar seremonial, rutinitas dan kebiasaan saja? Karena saya orang Kristen, maka saya akan ke gereja setiap hari Minggu. Karena saya orang Kristen, ya, makanya saya mengikuti persekutuan. Bagaimana sebenarnya niat dan maksud Tuhan agar kita datang kepada Dia? Bapak ibu saudara-saudara, ketika kita merasakan kasih dan pengorbanan Tuhan untuk menyelamatkan dosa kita, maka tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak datang beribadah kepada Tuhan. Ibadah yang sungguh-sungguh, ibadah yang memiliki makna rohani, ibadah yang hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Ketika kita beribadah benar-benar menaruh hati kepada Tuhan, mempersiapkan diri untuk beribadah. Ketika kita beribadah, kita berkonsentrasi, fokus kepada setiap acara demi acara yang akan dan kita dengarkan dalam setiap ibadah yang kita ikuti. Jangan ketika kita beribadah, kita sibuk dengan gadget kita. Firman Tuhan dikumandangkan, kita mengambil handphone untuk menghilangkan rasa bosan. Orang berdoa, kita tidak berdoa. Orang membaca firman Tuhan, kita tidak mengikuti dan mendengarkannya dengan seksama. Itulah yang mau diingatkan. Itulah yang mau disampaikan oleh Tuhan pada saat ini. Beribadahlah. Beribadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan adalah bentuk rasa syukur kita kepada Dia yang memberikan kehidupan dan keselamatan kepada kita. Jangan pernah kita ibadah hanya ingin dipuji orang. Karena itu kita adalah sebagai orang munafik. Kita melakukan ibadah tetapi yang kita lakukan adalah banyak kejahatan. Kita melakukan ibadah tetapi kita menipu orang, berdusta, dan merampas hak-hak orang kecil. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita beribadah, sungguh-sungguhlah apa yang kita dengar, apa yang kita nikmati berkat Tuhan, jalanilah dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, tetapi bagaimana Tuhan yang memimpin kita untuk boleh berlaku seperti yang Tuhan kehendaki. Amin, kita berdoa. Bapa dalam Yesus, firman-Mu telah kami perdengarkan dan dengarkan. Ajari kami untuk tetap setia, untuk beribadah kepada Tuhan. Ibadah yang dikehendaki oleh Tuhan adalah ibadah yang hati dan pikiran kami tertuju kepada Tuhan. Dan ketika kami sudah beribadah, ajari kami melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Roh-Mu yang menolong kami untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.